Sering overthinking? Yuk cari tahu penyebab sampai cara mengatasinya biar auto semangat lagi. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, amin. Seperti biasa, pada video kali ini Dewa Education ID akan membagikan konten yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Setuju nggak sih? Manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya berpikir. Bangun tidur aja udah langsung mikirin cicilan rumah yang belum lunas ya kan? Atau bisa juga masih kepikiran sama komentar julid netizen di postingan kamu kemarin. Emang nggak ada saringannya ya tuh netizen. Tapi serius, makin kesini kalau dipikir-pikir, manusia makin banyak pikiran ya nggak sih? Tapi masih mending sih daripada kayak temen yang minjem jaket terus dijadiin hak milik dia. Itu sih namanya nggak habis pikir atau nggak ada pikiran. Aduh. Berpikir itu aslinya bagus banget sih gengs. Tapi kalau mikirin terus-terusan justru nggak bagus karena bikin kamu jadi overthinking. As you know ya guys, semua yang over atau berlebihan, apapun itu nggak bagus ya. Termasuk overthinking yang saat ini melanda banyak orang dari orang dewasa, generasi milenial sampai Gen Z yang masih unyu-unyu. Padahal kalau nggak dikelola dengan baik, overthinking bisa bahaya juga dan mengganggu kehidupan. Duh, jadi nambah masalah ya kan? So, buat kalian yang mulai terganggu dengan pikiran-pikiran yang ruwet dan bingung buat ngatasinnya, siapin cemilan plus es teh atau kopi. Simak video ini sampai selesai karena kamu bakal dapetin solusinya. Apa yang dimaksud overthinking? Dikutip dari GoodRx Home, overthinking adalah keadaan di mana kamu berulang kali mikirin sesuatu atau situasi yang sama hingga pada akhirnya membawa pengaruh buruk pada kehidupan kamu. Pengaruh ini bisa macam-macam, salah satunya bikin aktivitas kamu terganggu. Pada dasarnya, overthinking terbagi dalam dua macam, yaitu terlalu menyesali atau merenungkan masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Tapi overthinking bisa juga berkaitan sama hal-hal sepele di masa sekarang yang mestinya nggak usah segitunya kamu pikirin. Tapi jangan salah paham, overthinking beda sama pemikir ya. Orang yang suka overthinking suka berpikir keras buat hal-hal yang sepele atau bahkan bisa juga jatuhnya jadi curigaan. Misal kamu lagi sarapan sama emak dan ngeliat kamu kok nggak mirip sama mama kamu. Terus kamu mikir deh, jangan-jangan aku bukan anak emak karena nggak ada mirip-miripnya. Atau kamu mikirin kenapa nasi warnanya putih, nggak oranye aja gitu. Atau kamu suka mikir, coba aja dulu mantan gak selingkuh, pasti kalian udah nikah dan hidup bahagia. So, orang yang overthinking selalu mikirin tentang kalau untuk masa lalu yang padahal masa lalu gak bisa diubah, ya kan? Dan mikir tentang jangan-jangan tentang masa depan. Pusing gak tuh? Masa lalu dipikirin, masa depan pun dikhawatirin. Dan yap, overthinking cenderung bikin kamu mikir yang negatif dan akhirnya ganggu banget sama kehidupan yang sekarang kamu jalanin. Padahal kenyataannya, kebanyakan apa yang kamu takutin di masa depan gak terjadi. Dan apa yang terlalu kamu sesali di masa lalu itu anfaedah karena bisa aja ketetapan di masa lalu adalah yang terbaik buat kamu. Apa gejala overthinking? Ngomongin gejala dari overthinking, yang paling simpel sih di saat kamu kebanyakan mikir entah yang ada di masa lalu atau di masa depan. Kalau aja dulu gue gini, pasti sekarang bakal gini. Kalau aja dulu gue nggak gitu, pasti sekarang gue nggak gini. Atau pengen gini sih, tapi kalau jadinya begitu gimana? Ini ciri utama. Mikirin hal-hal yang bahkan ada di luar kontrol diri kita. Dan jangan salah persepsi, overthinking beda ya sama waspada atau hati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau itu namanya mempertimbangkan. Tapi kalau berlebihan dan bikin kamu stuck, ya itulah overthinking. Terus, selain ciri utama yang udah Dewa Edu sebutin, ada lagi nih gejala lain yang memperkuat bahwa kamu suka overthinking, yaitu
suka mikirin satu hal secara berulang-ulang. Pernah atau sering gak sih kamu mikirin satu hal yang sama berulang-ulang? Misalnya 2 tahun lalu ada 2 perusahaan yang nerima kamu, misal perusahaan A dan B. Akhirnya kamu milih yang B, tapi karir kamu gak bagus di situ. Sejak saat itu sampai sekarang kamu sering kepikiran, andai waktu itu kamu milih perusahaan A aja, pasti lebih sukses. Dipikirin terus berulang-ulang sampai sekarang. Nah, itu salah satu tanda kamu suka overthinking. Parahnya nih gengs, karena sibuk mikirin hal-hal tertentu, kamu jadi nggak bisa mikirin hal lain dan susah buat dapat inspirasi. Karena isi pikiran kamu itu lagi, itu lagi. Susah ngambil keputusan. Jujur deh, pernah nggak kamu akibat kelamaan mikir akhirnya nggak jadi beli sesuatu atau melakukan sesuatu? Ayo ngaku, sering banget kan? Ini juga salah satu ciri overthinking loh. Bener sih, sebelum ambil keputusan apalagi untuk hal-hal krusial dalam hidup, perlu banget pertimbangan biar nggak salah langkah. Tapi bukan berarti kamu harus overthinking. Kelamaan dan kebanyakan mikir dan akhirnya nggak mutusin apa-apa. Suka menyalahkan diri sendiri. Self-love itu penting loh, biar kita merasa berharga. Tapi sayangnya hal ini nggak dimiliki oleh orang yang hobi overthinking. Yap, ciri selanjutnya dari overthinking adalah kamu sering nyalahin diri sendiri. Misal pas kamu salah ambil keputusan atau gagal dalam suatu hal, kamu akan menyesali secara berlebihan dan menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Terlalu cemas dan susah tidur. Suka mikirin hal-hal yang udah terjadi dan belum terjadi itu bikin seseorang selalu dilanda kecemasan. Kamu juga cenderung curigaan mulu, gak tenang dan gampang panik. Kamu juga bisa melewatkan semalaman buat mikirin banyak hal dan gak bisa tidur. Kalau udah gini jelas, kamu fix suka overthinking. Penyebab overthinking. Overthinking itu kadang secara nggak sadar kita lakuin, dan bahkan kadang orang yang ngalamin bingung kenapa dia bisa mikir sekeras itu. Sebenarnya apa sih penyebab overthinking? Kejadian traumatis di masa lalu. Siapa sih yang pengen ngalamin hal buruk di masa lalu yang pada akhirnya bikin kita trauma? Nggak ada ya pastinya. Dalam masalah overthinking, trauma masa lalu juga bisa bikin seseorang jadi hobi overthinking. Kenapa? Soalnya trauma itu bisa bikin seseorang jadi parno dan takut bakal ngalamin hal itu lagi dan akhirnya terus kepikiran akan hal tersebut secara terus-menerus. Tekanan dan tuntutan hidup yang tinggi. Kata orang, hidup itu keras. Bener nggak sih? Emang sih, kadang berbagai aspek di hidup kita bisa ngebawa tekanan dan tuntutan yang tinggi ke dalam hidup kita. Entah dari keluarga, kerjaan, atau hubungan pribadi. Kadang menuntut kita sesempurna mungkin. Dan akhirnya bikin kita lupa dengan bagaimana cara dan rasanya hidup apa adanya. Efeknya ya, kita jadi overthinking dan selalu merasa khawatir karena tuntutan tersebut. Terlalu menyesali masa lalu. Sikap terlalu menyesali masa lalu disebut juga jadi salah satu pencetus dari overthinking. Banyak banget orang yang hidup dalam rasa pesimisme dan kesedihan karena masih menyesali apa yang udah terjadi. Berharap masa lalu bisa terulang dan kamu bisa memperbaikinya. Padahal nyatanya, masa lalu nggak bisa diubah dan justru masa sekarang yang harus kamu jalani dengan mindfulness dan masa depanlah yang harus kamu prioritaskan untuk kamu rangkai. Mengkhawatirkan masa depan. Selain merenung akan kegagalan di masa lalu, penyebab utama lainnya adalah pikiran akan masa depan yang terlalu berlebihan. Penyebab utama lainnya adalah pikiran akan masa depan yang terlalu berlebihan. Dan parahnya, saking khawatirnya, kamu jadi selalu nyiapin skenario terburuk akan segala sesuatu. Dan malah takut buat melangkah karena takut beneran terjadi hal yang buruk. Dampak overthinking buat hidup kamu. Asli gengs, overthinking itu nggak ada faedahnya.
Nah, kira-kira apa sih dampak dari overthinking dalam hidup kalian? Nih, Dewa Edu kasih tahu. Mengganggu kesehatan mental dan fisik. Seperti yang tadi udah Dewa Edu jelasin, orang yang overthinking alias OT deket banget sama rasa panik, cemas, pesimis. Nah, kalau kebiasaan overthinking dipelihara, kamu bakal berpotensi ngalamin gangguan mental. Kayak gangguan kecemasan, stres akut, dan ngerasa rendah diri atau insecure. Bukan cuma itu, overthinking juga bisa bikin tidur kamu kurang, terus malas makan, dan finally, kesehatan kamu juga jadi terganggu. Kemampuan problem solving berkurang. Overthinking bikin pikiran kamu butek dan gak ada space buat mikirin hal lain. Akhirnya pas ada masalah, kamu cuma bisa mikirin dan gak bisa menyelesaikannya. Gairah dan semangat hidup menurun. Hidup dalam penyesalan akan masa lalu dan ketakutan akan masa depan pastinya gak enak banget. Karena hal ini bikin kamu terkungkung dan kehilangan gairah, serta semangat buat menjalani hidup saat ini dan di masa depan. Mengganggu kehidupan asmara dan karir. Misal kamu udah punya pasangan baru dan kamu masih sibuk mikirin mantan, otomatis doi bakal sakit hati dan ganggu hubungan kalian. Atau kamu suka overthinking ke pasangan, curiga mulu padahal dia nggak ngapa-ngapain. Akibatnya yang tadinya nggak ada masalah jadi ada masalah. Overthinking juga bisa bikin kamu banyak ngelamun dan kerja pun jadi nggak fokus, akhirnya kerjaan kamu di kantor juga jadi terganggu. Cara mengatasi overthinking. Bisakah overthinking diatasi? Bisa banget, yang penting kamu mau usaha. Nih, Dewa Edu punya beberapa cara buat atasin overthinking yang sering kamu rasain. Menerima apa yang udah terjadi. Berdamai sama masa lalu emang sulit, tapi bisa kok. Karena salah satu cara ngatasin overthinking ya ini. Menerima apa yang udah terjadi di masa lalu, mau enak atau enggak, jadi ini tuh bagian dari hidup kamu. Jadikan catatan sejarah. Jangan jadikan kaset yang terputar berulang-ulang dalam hidup kamu. Kalau gitu terus, kamu gak akan punya kesempatan buat bahagia. Percaya deh. Di masa lalu sedih, di masa sekarang sedih karena mikirin masa lalu. Dan di masa depan juga sedih karena kamu baru sadar kalau kamu menghabiskan semua waktumu buat meratapi nasib. Menjadikan kesalahan pembelajaran daripada overthinking. Daripada overthinking sama kesalahan yang pernah kamu lakuin, lebih baik jadiin setiap kesalahan sebagai pembelajaran berharga agar nantinya nggak kamu ulangi lagi. Percaya deh, semua nggak akan berubah hanya dengan pikiran. Tapi, kalau kamu lakuin aksi nyata dengan perbaikan, kamu bisa menghindari dan nggak ngelakuin kesalahan yang sama di masa depan. Terapin konsep stoikisme. Konsep stoikisme dengan teori hidup bahagianya juga bisa kamu terapin biar nggak overthinking dan bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia. Beberapa teori dalam konsep stoik ini adalah kamu bisa mulai kurangi mengeluh ke diri sendiri, terus nggak perlu mengumbar pencapaian atau pengembangan diri ke orang lain, karena bisa jadi reaksi orang lain nggak seperti yang kamu harapin, dan akhirnya kamu malah kecewa dan down. Dan satu lagi, lakukan semua hal secukupnya apapun itu. Misalnya, makan dan minum secukupnya, memikirkan sesuatu juga secukupnya. Intinya, hindari menyikapi segala sesuatu secara berlebihan karena bisa menguras pikiran dan mental kamu. Jalani hidup dengan mindfulness. Jalani hidup dengan kesadaran penuh dan pahami kamu hidup di hari ini, bukan di masa lalu. Dan apa yang ada di masa depan gak perlu dikhawatirin. Dan justru kamu harus fokus ke hari ini, biar besok lebih baik lagi. Dan semua itu dijalani, bukan dipikirin. Ingat, masa lalu gak akan bisa berubah dengan overthinking. Pun masa depan juga gak akan sukses kalau terus overthinking. Kamu harus pastiin diri, hati dan pikiran kamu adalah kamu yang mengendalikan. Jadi jangan biarin pikiran buruk mengambil alih diri kamu. Fokus dengan apa yang mau kamu capai.
Jangan pedulikan komentar negatif orang lain yang gak worth it buat kamu. Dan terus lakuin perubahan yang baik buat hidup kamu. So, sekarang udah paham ya kalau overthinking itu unfaedah dan cuma bikin waktu kamu terbuang. Dan kamu harus yakin gak ada waktu terlambat. Dan kamu bisa ubah mindset kamu dan terapin tips yang Dewa Edu bagiin buat jadi lebih baik lagi. Dan berhenti dari overthinking. Semangat gengs, kamu pasti bisa. Finally, kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini. Agar nantinya Dewa Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!